Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ketemu lagi di acara Kongko Buku Kobam. Sebenarnya ini acara ngobrol-ngobrol. Sebelumnya acara di sini datang Ali Anwar, senior dari Wilson, sama dengan saya kuliah di jurusan Sejarah UI. Dan Ali Anwar kemarin membahas 3 buku sekaligus untuk menggambarkan tentang bagaimana orang kecil dalam sejarah Indonesia dalam konteks di tanah-tanah partikelir di akhir abad 19 dan awal abad 20, lalu dikaitkan dengan masa pasca revolusi kemerdekaan, di mana mereka yang pada masa tanah partikelir abad 19 akhir itu dicap sebagai bandit, kemudian di awal kemerdekaan muncul menjadi para jago yang revolusioner seperti Kiai Nur Ali atau Haji Darib, dan membuat revolusi itu memungkinkan berjalan, dan bahkan kemerdekaan yang waktu itu masih sebagai orok itu bisa diselamatkan, ya. Maksudnya mereka memainkan peranan yang sangat penting, tapi kemudian mereka dilupakan dalam catatan sejarah. Tempat mereka sering tidak ada, diabaikan, dan lebih merupakan sejarah elit, ya. Jadi mereka tidak ada di dalam catatan sejarah, dan muncul elit-elit nasional yang kita kenal sebagai tokoh-tokoh revolusi. Nah, sebenarnya buku ini diskusi sambungan yang menggambarkan bahwa pada masa Orde Baru kecenderungan sejarah nasional kita itu tidak memberi tempat bagi sejarah dan pembahasan tentang awal munculnya nasionalisme di Indonesia. Itu selalu menapikan posisi kelompok komunis atau kelompok kiri, mungkin karena itu dianggap bagian dari sejarah yang diperkembangkan menurut perspektif militer, maka otomatis komunisme itu dianggap sebagai cacat begitu ya dalam sejarah, dan sebagai cacat ini memalukan dan harus ditutup. Jadi selalu yang kita kenang adalah bagaimana nasionalisme Indonesia dikembangkan oleh Budi Utomo, dikembangkan oleh pemuda-pemuda yang terlibat dalam Kongres tahun 1928, bahkan di masa revolusi juga sama, laskar-laskar ini yang berafiliasi kepada Tan Malaka, kemudian Pesindo juga dilupakan. Itu kemarin menjadi bagian pembahasan, dan mereka muncul otomatis sebenarnya peran orang komunis itu tidak ada dalam sejarah nasional. Bu McPhee, ya, karena pembahasan hari ini kita mau berangkat dari bukunya Bu McPhee, Kemunculan Komunis di Indonesia. Buku ini menariknya terbit, ditulis ketika Partai Komunis itu sedang jaya-jayanya, tapi juga sedang mengalami kepudaran karena ditulis dan diterbitkan di masa PKI itu menjadi partai yang sangat besar di luar Cina dan Soviet, tapi juga di tahun-tahun di mana peristiwa 65 itu terjadi, di mana komunis itu dihabisi dan sekian juta orang itu dibunuh, dan ratusan ribuan orang itu dibuang atau dipenjarakan tanpa pengadilan. Nah, sejak itu orang komunis itu tidak ada dalam sejarah, bukan hanya tidak ada, tapi juga dianggap seperti penyakit kusta, ya, yang harus dijauhi, harus dibuang. Dan di saat itulah Bu McPhee menyelesaikan dan kemudian terbit ini disertasi sebenarnya, ini karya dia sebagai doktor, dan tidak selang lama dia selesai riset, peristiwa itu terjadi, dia bersama Ben Anderson menulis satu paper yang terkenal yang kemudian disebut sebagai Cornell Paper atau review awal tentang peristiwa G30S 1965. Jadi Bu McPhee itu punya otoritas yang sangat kuat untuk membaca, karena dia bisa mengakses sumber-sumber primer dalam konteks bukan hanya arsip, ya, Komintern gitu, ya, tapi dia melihat dan mewawancarai, bertemu dengan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia di tahun 1960-an yang masih punya
koneksi atau ingatan juga tokoh-tokoh dari masa itu yang masih hidup. Nah, jadi hari ini pembahasannya sebenarnya seperti sebuah seri, walaupun sebenarnya tidak pernah dipublikasi. Kita sebut sebagai seri untuk memahami orang-orang kelompok yang tidak ada atau dinafikan dalam historiografi Indonesia. Nah, kita mengundang Wilson karena Wilson sebenarnya tidak menulis tentang Partai Komunis Indonesia. Justru Wilson menulis Partai Nazi di Indonesia. Dan apa? Gerindo ya, tentang orang-orang yang punya kekaguman besar terhadap Nazisme gitu. Kemudian itu ditulis sebagai skripsi ya. Skripsinya sempat hilang. Hilangnya itu karena Wilson itu terlibat dalam aktivisme politik justru ya. Jadi Wilson itu adalah orang yang menggabungkan antara aktivisme intelektual dengan aktivisme politik, nggak ada jaraknya, nggak ada batasnya, itu itu satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi skripsi itu dibawa ketika Wilson ditangkap oleh BIA. BIA itu Badan Intelijen ABRI ya. Jadi dibawa dan Wilson tidak punya naskahnya sama sekali. Tapi saya mau cerita di sini konteksnya bahwa Wilson waktu itu seorang aktivis partai rakyat demokratik yang dicap oleh Orde Baru sebagai partai kiri, sebagai persambungan bahkan dari PKI disebut seperti itu. Nah, dan karena itu Wilson ditangkap, karyanya dibawa dan dia harus dipenjara. Nah, dalam konteks ini saya mau ngomong bahwa yang di depan nanti akan bahas buku Bu McPhee ini adalah orang yang sebenarnya menjadi bagian dari pembahasan Bu McPhee, walaupun Bu McPhee tidak pernah punya kesempatan untuk untuk membahas perkembangan gerakan kiri atau orang kiri di Indonesia, karena dia sudah berhenti, dan bukan berhenti jadi sejarawan, tapi sudah menikmati hidup dan tidak mau terlibat dengan aktivisme intelektual yang serius di sebuah ranch di Italia. Jadi ada kadang-kadang orang itu sudah bosan dengan aktivisme intelektual dan menyepi dan menjadi egois dengan dirinya. Waktu saya kontak, dia lama sekali menjawab untuk menyetujui bahwa kami akan menerjemahkan buku klasiknya dia gitu ya. Tapi akhirnya dia setuju dan memberikan pengantar dan membuat review ya atas naskah terjemahannya dia. Dan setelah itu dia menghilang lagi. Jadi hari ini kalau saya ada Wilson di sini, saya merasa seperti apa yang akan dilakukan Wilson, mereview gerakan kiri di Indonesia dan yang dilakukan sebagai pelaku sejarah dan saksi sejarah juga, sekaligus orang intelektual yang mungkin satu-satunya Wilson yang yang punya dokumen dan mengumpulkan dokumen tentang gerakan kiri di Indonesia. Sayang naskahnya belum jadi ya, atau udah jadi ya? Bertahun-tahun nggak pernah dikerjakan lagi. Iya, bertahun-tahun nggak pernah dikerjakan. Jadi buat saya ada dua orang yang sangat serius tentang isu kiri di Indonesia, Wilson dan Bu McPhee. Mungkin satunya lagi Pak Puze kali ya, tentang Tan Malaka, tapi berhenti pada gagasan Tan Malaka bukan komunis dalam artian gerakan yang luas yang terkoneksi ya, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga punya koneksi di tingkat global karena hubungannya dengan jejaring komunisme internasional. Oke, kira-kira pengantarnya gitu. Jadi Wilson bisa memulai pembahasan. Saya serahkan, bisa mulai dari mana aja sih? Ya, silakan ditanya. Oke. Aku karya Ruth McPhee ini terbit sekitar tahun 65, 66 dan dia melakukan riset ketika Perang Dingin masih berlangsung ya, dan tokoh-tokoh dan sumber-sumber utama yang dia tulis banyak yang masih hidup saat itu. Jadi itu yang membuat karya dia sangat objektif secara sejarah dan juga bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya ya. Jadi kalau propaganda negara, wah ini sejarah pro komunis ya, wong ini diterbitkan jauh-jauh sebelum Orde Baru mempropagandakan anti komunis, kira-kira begitu. Jadi secara akademis, secara ilmiah, menurut saya buku ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan dan paling bisa dianggap paling objektif untuk melihat gerakan nasionalis Indonesia awal abad 20 ya, yang
radikal dan progresif, kira-kira begitu. Nah, karya Ruth McVie ini menurut saya penting dalam legasi sejarah dan juga legasi gerakan kiri di Indonesia. Pertama, yang paling penting, karya Ruth McVie ini karya yang paling perintis, yang paling awal, secara komprehensif menggambarkan dunia pergerakan kolonial, ya, secara modern dengan ideologi yang namanya sosialisme, yang sebelumnya tidak pernah dituliskan secara komprehensif sebagai satu penelitian sejarah. Karena itu muncullah tokoh-tokoh yang sekarang mungkin sampai sekarang jarang dikenal oleh sejarah, karena sejarah Orde Baru secara komprehensif melupakan apa yang ditulis oleh Ruth McVie ini dalam konsep sejarah nasional negara Indonesia, ya, di mana memulai dari Budi Utomo sebagai satu ikon yang diambil oleh negara, ya, untuk pergerakan nasional. Padahal kalau kita membaca buku Ruth McVie, itu Budi Utomo seperti tidak ada apa-apanya sebetulnya, ya. Ruth McVie membuktikan tokoh-tokoh baru, banyak organisasi buruh, organisasi petani, organisasi kaum miskin kota, serikat buruh, organisasi politik kiri yang menjadi musuh utama kolonial pemerintah Belanda saat itu, ya. Dan McVie lah yang orang pertama menurut saya mengenalkan tokoh-tokoh dan organisasi modern, ya, yang berideologi sosialisme di Indonesia di awal abad 20. Kedua, juga Ruth McVie menggunakan metode yang menurut saya sangat bisa dipertanggungjawabkan, sangat komprehensif, yaitu selain dia menggunakan arsip-arsip lokal, ya, koran-koran kaum pergerakan saat itu, ya, terus juga wawancara-wawancara dengan tokoh-tokoh pergerakan saat itu yang masih hidup tahun 50-an, 60-an. Ya, yang paling penting adalah dia mencoba menghindari pendekatan kolonial sentris dengan cara tidak tergantung pada arsip-arsip kolonial, ya. Jadi dia justru menggunakan banyak arsip-arsip Komintern, Komunis Internasional, ya, yang ada di Uni Soviet saat itu. Ingat, dia peneliti tahun 50-60, waktu itu Uni Soviet masih ada, ya. Jadi arsip-arsip itulah yang diakses oleh Ibu Ruth McVie untuk disertasi dia, dan sampai sekarang kelihatannya belum ada yang menggunakan arsip-arsip Komintern lagi. Kenapa? Karena sudah bubar, ya. Saya nggak tahu bagaimana nasib arsip-arsip Komintern itu sekarang ini. Karena menurut saya perspektif Komintern menjadi penting untuk melihat perspektif yang berbeda dalam menulis arsip sejarah tentang gerakan kiri Indonesia, ya. Karena kalau arsip-arsip kolonial itu sangat bias. Ruth McVie, bukan Ruth McVie, Takashi Shiraishi, ya, dalam disertasinya yang juga luar biasa, ya, tentang gerakan progresif atau gerakan kiri tahun 20-an, menyatakan bahwa arsip kolonial bias. Kenapa? Karena memisahkan gerakan kolonial, anti kolonial menjadi tiga: nasionalis, Islamis, dan komunis, ya. Jadi itu kegunaan untuk arsip kolonial sebetulnya, untuk mengkotak-kotakan orang, untuk mudah diawasi, dikontrol, ya, atau direpresi, kira-kira begitu. Dikotakanlah arsip-arsip itu menjadi ini lo orang komunis, lo orang nasionalis, lo orang Islam, kira-kira begitu. Padahal dalam prakteknya di India Belanda saat itu, orang komunis bisa juga seorang Islamis, bisa juga seorang nasionalis, gitu loh. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Tiga ideologi itu ada semua di gerakan komunis Indonesia. Jadi nggak bisa dipilah ini Islamis, ini nasionalis, ini komunis, kira-kira begitu. Nah, itu yang sebetulnya secara tidak langsung dia bantah, ya, kira-kira gitu. Di penggunaan arsip-arsip kolonial yang sebetulnya digunakan untuk sebagai kepentingan intelijen, ya, intelijen kolonial. Persis kayak Intel Orde Baru lah kalau nyatet di sini kan, kadang-kadang ngaco kan. Nah, ini juga yang paling penting dari Ruth McVie. Karena Ruth McVie ini menurut saya menjadi penting karena dia menulis gerakan kiri dengan cara keluar dari perspektif Eropa sentris yang berkembang tahun 60-an sampai tahun 70-an, ya. Dengan melakukan pendekatan, ada aspek-aspek lokal, budaya di Indonesia yang itu menjadi ciri khas dari gerakan komunis atau gerakan kiri di Indonesia, yang tidak bisa digunakan dengan pendekatan
Eropa Marxis saat itu. Karena Eropa Marxis ini begini, mereka sangat deterministik. Lihat gerakan buruh lah, dianggap sebagai pondasi gerakan komunis, gerakan sosialis. Kalau gerakan buruhnya tidak kuat, maka akan dianggap ya itu bukan gerakan kiri, kira-kira begitu. Sementara di Indonesia punya watak atau sejarah yang khusus ya, di mana masyarakat terbelakang non kapitalis ya, masyarakatnya mayoritas adalah non buruh, justru terlibat utama dalam gerakan-gerakan anti kolonial yang dipimpin oleh PKI, Serikat Rakyat, Gerakan Buruh dan lain-lain segala macam. Dan menurut saya itu juga kemudian menjadi satu tradisi dalam menulis yang disebut postkolonial history, kira-kira begitu ya. Bagaimana sejarah postkolonial harus dituliskan, kira-kira kayak begitu. Jangan melupakan perspektif Eropa atau teori-teori Eropa yang dicangkokkan dalam melihat sejarah atau fenomena gerakan di Indonesia. Dan menurut saya McVie di situ sumbangan yang luar biasa di zaman itu ya. Nah, yang terakhir yang paling penting juga untuk gerakan kiri internasional adalah selama ini jarang orang tahu bahwa gerakan kiri di Indonesia, terutama Partai Komunis Indonesia, mempunyai sumbangan penting dalam strategi internasional gerakan komunis sedunia. Di mana peran pentingnya? Ya, Tan Malaka hadir dalam Komintern tahun 23 yang dipimpin oleh Lenin. Di situ ada satu sesi diskusi tentang strategi di negeri-negeri jajahan melawan kolonialisme. Ya, Tan Malaka melawan perspektif Eropa sentrisme dalam gerakan komunis saat itu, yang menganggap hanya gerakan buruh ya menjadi pelopor atau yang harus diorganisir dalam melawan kapitalisme. Tapi Tan Malaka kemudian berdebat dengan seorang partai komunis India namanya M.N. Roy, bahwa di negara-negara jajahan yang kapitalisme terbelakang tidak bisa strategi itu dikenakan untuk membangun perlawanan ya gerakan sosialis atau gerakan komunis di negeri-negeri jajahan, dia bilang. Karena itu harus di negeri jajahan gerakan komunis atau gerakan sosialis revolusioner harus mengorganisir kekuatan utama di luar non kelas buruh ya, kira-kira begitu. Dan menurut saya itu juga menjadi ciri khas dari gerakan-gerakan di negara-negara jajahan yang kemudian diadopsi oleh Lenin ya, oleh Komintern saat itu sebagai satu strategi global untuk di negeri jajahan melawan kapitalisme dan kolonialisme, kira-kira begitu. Dan itu sumbangannya dari Indonesia, dari Tan Malaka ya, kira-kira begitu. Oke, saya mulai dari yang terakhir, mungkin pertanyaan buat Wilson, nanti teman-teman bisa nyusul ya. Yang paling menarik tuh apa yang dikatakan Wilson bahwa Tan Malaka mencoba menjelaskan bahwa apa yang menjadi kacamata untuk membaca gerakan komunis di tingkat internasional itu harus keluar dan tidak bisa objektif kalau terus mengandalkan kacamata Eropa. Nah, memang di Indonesia sendiri, di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 banyak pihak, terutama tokoh-tokoh yang kemudian kita kenal sebagai tokoh pergerakan nasional itu berusaha merumuskan sebenarnya upaya menemukan konsep yang tepat untuk menyatakan gagasan sosialisme maupun komunisme begitu ya, yang kita kenal seperti Marxisme Soekarno gitu ya, kemudian Murbaisme Tan Malaka, saya rasa juga semaun dengan Kromonya ya, itu berusaha menemukan konsep cara mengungkapkan yang paling tepat untuk menggantikan kelas yang selalu menjadi gambaran dalam perspektif Eropa tentang gerakan komunis internasional. Jadi pertanyaannya adalah, benar gak sih bahwa hampir seluruh tokoh pergerakan nasional kita di awal abad ke-20 dari tahun 20 sampai tahun 30-an itu kiri semua? Iya, kalau kiri dalam pengertian melawan penindasan ya, anti kolonial ya, banyak yang masuk kategori kiri itu. Tapi kiri dalam pengertian modern menggunakan ideologi sosialisme ya untuk bersikap kritis atau anti kapitalisme ya, hanya sebagian dari gerakan yang memilih secara sadar menggunakan ideologi sosialisme sebagai ideologi perlawanan dan mempunyai cita-cita satu masyarakat yang di luar sistem kapitalisme. Dan saya mengamati dalam sejarah awal abad 20 ada 4 tendensi sebetulnya ya, dari gerakan sosialis di Indonesia
yang itu menurut saya khas Indonesia ya, dan mungkin beberapa tendensi ini boleh dikatakan kepeloporan. Ya, ada 4 tendensi menurut saya yang saya lihat dari gerakan kiri yang menggunakan sosialisme sebagai ideologi mereka. Satu, gerakan kiri sosialis revolusioner saya sebut ya, yang muncul dari gerakan buruh VSTP dan kemudian mengkristal menjadi ESDV dan kemudian tahun 20 menjadi Partai Komunis PSTV Indonesia. Itu organisasi kereta api. Kereta api ya. Kemudian tahun 20 mereka bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia. Mereka setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917 ya, ESDV ini kemudian mempunyai patron ke arah Bolshevikisme, kira-kira gitu ya, ke Rusia atau Uni Soviet kemudian. Karena itu saya kotakan mereka dalam sosialis revolusioner ya. Mereka tidak hanya anti kapitalisme tapi juga membangun sistem sosialisme, mau meniru Revolusi Bolshevik di Rusia, kira-kira begitu ya. Jadi sangat maju sekali ideologi dan perspektif gerakannya saat tahun 20 loh itu ya. Belum ada buku Marx dalam bahasa Indonesia ya, Kapital. Bahkan menulis Marx saja keliru. Ya. Kedua, ini juga menurut saya satu tendensi gerakan sosial Indonesia yang tahun 50-an 60-an baru berkembang di Amerika Latin, yaitu teologi pembebasan ya. Kenapa saya bilang sosialisme tahun 20-an 18-an berkembang sosialisme Islam ya, yang di ideologi ini diformulasikan oleh namanya Cokro Aminoto, ketua organisasi Islam terbesar saat itu namanya Sarekat Islam ya. Dan sangat jelas sekali dalam bukunya Islam dan Sosialisme, Cokro Aminoto menolak kapitalisme sebagai sesuatu yang tidak islami ya. Kapitalisme yang berdosa. Ya, dia sebut kapitalisme yang berdosa. Jadi seorang Islam harus menolak kapitalisme karena itu menindas dan anti umat Islam ya. Dia mencari solusi. Solusinya dia sebut ya sosialisme Islam ya. Sosialisme Islam yang poinnya dari buku itu adalah dia cuma menolak soal paham ateisme. Wah, tidak beragama itu tidak cocok dengan sosialisme Islam, tapi yang lain cocok, kira-kira begitu ya. Dan menurut saya pemikirannya Cokro Aminoto itu kemudian tahun 50-an 60-an di Amerika Latin menjadi namanya teologi pembebasan. Jadi agama sebagai ajaran untuk gerakan pembebasan. Dan Indonesia punya seorang bernama Cokro Aminoto yang menurut saya menjadi pelopor teologi pembebasan di dunia ya. Kita harus bangga gitu kira-kira. Cuma kemudian setelah Cokro Aminoto wafat tahun 32, ajaran dia kemudian tidak menjadi ideologi Sarekat Islam atau Partai Sarekat Islam Indonesia yang lebih moderat kemudian ya. Itu satu. Kedua, juga negara di kelompok-kelompok Islam mencoba sistematis menghilangkan ajaran Cokro Aminoto ya tentang Islam dan sosialisme. Kita nggak pernah dengar kan ya bahwa ada ajaran Islam dan sosialisme yang sebetulnya asli Indonesia ya. Kenapa? Karena itu dihilangkan oleh negara Orde Baru terutama ya. Juga oleh kelompok-kelompok Islam yang sebetulnya karena tidak sadar sejarah bahwa gerakan Islam di Indonesia pernah bercita-cita anti kapitalisme dan memperjuangkan sosialisme ala Islam, kira-kira begitu. Cokro Aminoto lah tokohnya. Menurut saya Cokro Aminoto kalau boleh disebut sebagai pelopor teologi pembebasan di dunia, kira-kira begitu. Tahun 20-an tahun 22 dia sudah menulis itu, Islam dan Sosialisme ya. Ketiga, menurut saya yang juga penting adalah gerakan nasionalis revolusioner ya, yang punya tendensi anti kapitalisme dan mencita-citakan masyarakat di luar kapitalisme. Ya, Soekarno dan PNI menjadi tokoh utamanya. Soekarno merumuskan tahun 20-an ya, 27-28 yang disebut sosiodemokrasi. Ya, demokrasi sosial dia bilang. Jadi Soekarno menganggap bahwa demokrasi borjuis liberal ala Eropa itu, ala Barat itu hanya untuk kepentingan para pemilik modal atau orang-orang kaya saja, ya. Karena itu demokrasi ala Eropa atau liberal, ya, ala Barat tidak cocok di Indonesia. Terus Soekarno memajukan namanya sosiodemokrasi. Dulu kata lain dari sosial demokrasi sebetulnya, kira-kira begitu. Satu demokrasi yang tidak hanya membebaskan orang untuk memilih-milih, mendapat hak politik ya dalam pemilu atau berpartai atau berekspresi
tapi juga punya hak kedaulatan secara ekonomi, kira-kira begitu. Jadi demokrasi liberal tidak adil secara ekonomi. Nah, ide Soekarno adalah demokrasi yang juga secara ekonomi mensejahterakan rakyat lah, kira-kira begitu. Nah, itulah yang terjadi kira-kira ya zaman sekarang lah kan, demokrasi liberal kita gunakan, tapi sebetulnya para oligarki itu aja yang berganti-ganti berkuasa, toh kira-kira itu mungkin kalau direlevansikan di zaman sekarang. Keempat, ini juga paling penting, bagaimana para intelektual Indonesia saat itu yang belajar di Belanda menggunakan ideologi sosialisme demokrasi sebagai ideologi perjuangan untuk kemerdekaan, juga sebagai perjuangan ideologi organisasi mereka. Berdirilah namanya Perhimpunan Indonesia, dipimpin oleh Hatta dan Syahrir, dan juga banyak intelektual di sana. Bahkan mereka menjadi bagian dari partai sosial demokrasi di Belanda saat itu. Bahkan anggota-anggota partai Perhimpunan Indonesia ada yang menjadi anggota parlemen di sana di Belanda. Bahkan mereka bergabung aktif dalam gerakan anti-imperialis internasional. Antifa. Ya, Hatta dan Syahrir luar biasa. Artinya intelektual di Indonesia sudah sejak awal terpikat pada sosialisme sebagai alternatif masa depan Indonesia yang lebih baik, Indonesia merdeka nanti. Jadi kalau pada intelektual ada anti kiri, anti sosialisme, berarti mereka bertentangan dengan para founding father atau intelektual para kemerdekaan yang justru menganggap Indonesia yang lebih baik nanti di zaman merdeka, paling tidak bersendikan sosialisme atau sosial demokrasi lah, kira-kira begitu. Nah, dari kelompok Perhimpunan Indonesia ini memang tidak besar gerakannya kemudian di Indonesia ya. Tapi ingat, salah seorang tokoh utamanya, Hatta, itu berperan besar dalam sidang BUPKI, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno, ya, menjelang kemerdekaan tahun 45. Dan Hatta menurut saya memenangkan ide sosialisme demokrasi di dalam konstitusi kita, ya. Jadi walaupun PI ini kecil, ya, orang-orang hanya intelektual, tidak memimpin gerakan massa, tapi mereka punya dampak strategis. Karena apa? Karena ide-ide mereka masuk dalam konstitusi negara. Ya, Hatta lah yang memasukkan ide-ide pasal 33, ya, bahwa ekonomi yang strategis harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hatta lah yang memasukkan pasal 34, fakir, miskin, dan anak terlantar harus dirawat oleh negara. Bukan negara yang menciptakan kemiskinan dan orang terlantar. Ya, yang terjadi sekarang kan lebih banyak negara yang menciptakan kemiskinan dan orang terlantar. Padahal harusnya negara itu tidak menciptakan kemiskinan dan tidak menciptakan, ya, orang-orang terlantar, kira-kira kayak begitu. Itu 4 tendensi dari gerakan sosialis Indonesia yang khas Indonesia. Beberapa bahkan saya anggap memberi sumbangan dalam gerakan kiri internasional. Salah satu yang paling penting menurut saya, paling dicatat, ya, teologi pembebasan ini, Cokroaminoto. Ya, kalau ngomong begitu saya jadi ingat tentang doktrin Paus. Mas Wahyu ingat tak doktrin Paus tentang bagaimana gereja harus lebih dekat dengan persoalan-persoalan masyarakat? Dan kemudian pasca Perang Dunia Kedua di Belanda, di Tilburg, itu dibuka satu universitas yang mulai membicarakan dan menyusun sebuah kurikulum bagaimana memproduksi sistem pendidikan yang bisa membuat tokoh-tokoh Katolik gitu ya. Salah satu contohnya Pranseda, itu contoh sukses dari kurikulum yang berusaha menerjemahkan pesan Paus Pius atau apa ya, aku lupa. Ya, Paus Pius ya, doktrin tentang bagaimana agama harus melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang nyata di tengah masyarakat, terutama orang-orang kecil. Dan memang itu bukan yang paling menarik sebenarnya, itu juga berkorelasi dengan konferensi Asia Afrika di tahun 55 tentang nasib negara-negara yang baru merdeka, dan mereka harus menghadapi tantangan besar karena mereka miskin, tapi juga mereka harus menghadapi efek dari perang dingin ya. Dan yang kedua juga menarik menambahkan Wilson tadi soal Perhimpunan Indonesia atau organisasi yang diketuai oleh Hatta. Sebenarnya sebelum Hatta muncul di BPUPKI dan memainkan peranan besar, memang pusat transmisi dari pergerakan nasional itu bukan di Indonesia.
pusat transmisi pergerakan nasional itu, gagasan-gagasannya itu ada di Belanda. Kita ingat tahun 25 Hatta itu merumuskan manifesto politik, mungkin itu yang paling radikal, menuntut bukan hanya state ya, bukan hanya konsep nation tapi juga state, dan menegaskan tentang Indonesia sekarang juga merdeka itu dan mengganti Indis Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia itu sebuah peristiwa yang konkret gitu, tuntutan tentang saya bukan hanya bangsa Indonesia tapi juga saya menginginkan satu negara merdeka yang kami bayangkan namanya Indonesia. Inilah yang punya majalah namanya Perhimpunan Indonesia yang diselundupkan oleh pelaut-pelaut dibawa ke Hindia Belanda, dan itu yang menjadi bacaan banyak organisasi studi klub yang terutama waktu itu kuat di Bandung, dan itu berpengaruh besar ketika Soekarno mendirikan PNI. Yang menariknya Soekarno mendirikan PNI mengacu pada ulang tahun Amerika, kemerdekaan, bukan ulang tahunnya, hari kemerdekaan Amerika 4 Juli. Jadi kalau orang bilang Soekarno anti Amerika, saya suka merasa aneh, karena Soekarno bikin partai pertama yang sangat radikal dan membuat dia ditangkap berkali-kali dan mengalami periode kematian luar biasa dan bisa hidup kembali setelah di ND, itu justru karena dia mendirikan satu partai yang tanggalnya sengaja dipilih mengikuti tanggal kemerdekaan Amerika. Dan dia mau ngomong sebenarnya Amerika itu murtad dari gagasan dasar ketika dia akan menjadi nation state, itu gagasan sosialisme demokrasi. Jadi Bung Karno mau ngejek seperti itu sebenarnya gitu. Tapi dari mana gagasan itu? Menurut saya bukan hanya bacaan, pertemuan Soekarno dengan Cipto, tokoh-tokoh yang baru pulang dari Belanda dibuang, Dekker, Cipto di Bandung, kemudian Suwardi yang menjadi guru Tamsis Taman Siswa di Bandung, tapi juga transmisi pengetahuan dari Perhimpunan Indonesia, dan memang menurut saya sangat progresif seperti dijelaskan oleh Wilson, terkoneksi dalam banyak gerakan yang bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan tapi juga bagaimana dunia itu diancam oleh ideologi yang berbahaya yang namanya fasisme. Nah, itu menurut saya mereka punya sayap yang double gitu ya, punya sayap yang bergerak bukan hanya untuk kemerdekaan, mereka punya negeri, punya bangsa, tapi juga berpikir tentang, nah itu yang mungkin Wilson benar di dalam gagasan pembukaan Undang-Undang Dasar itu kelihatan sekali. Gagasan Indonesia tuh nggak egois kemerdekaannya, tapi juga ingin menjaga ketertiban dunia gitu. Itu gagasan itu menurut saya jadi konkret, dan menurut saya gagasan itu semua yang asalnya itu tidak lain dari sosialisme. Makanya tadi saya tanya Wilson, benar gak sih sebenarnya para pendiri bangsa kita itu kiri semua? Ya, Wilson menjawab yang bisa disimpulkan, ya memang kiri semua. Karena kalau nggak kiri, ya mungkin kita nggak akan punya gagasan tentang konsep nation yang keren. Konsepnya ya maksud saya. Dan walaupun mereka sempat hidup dan setelah merdeka berusaha mewujudkan itu, tapi justru menghadapi tantangan besar karena perang dingin. Perang dingin yang dua pihak memang tidak ingin ada sosialisme dalam artian pemikiran yang muncul di tahun 1950-an pertengahan dalam Kongres Asia Afrika. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi menarik nih Wilson. Sebenarnya bagaimana sih kita membaca konflik antara komunisme dengan Islam atau sosialisme? Tadi Wilson menjelaskan. Tapi kan orang kita ini sering confuse gitu ya, membaca dengan jernih. Bagaimana sih awalnya itu di SI itu timbul yang mereka sebut konflik. Sebenarnya konfliknya konflik apa? Itu rekayasa, itu buatan, itu intervensi, atau perdebatan intelektual yang sebenarnya lebih lebih membuat jernih ya pandangan tentang arah pergerakan di awal abad 20 itu. Iya, sebetulnya perdebatan antara komunisme dan Islam banyak terkontaminasi dengan propaganda Orde Baru sebetulnya. Seolah-olah itu sesuatu yang berseberangan, bermusuhan ya. Dibuatlah semacam kontradiksi di antara dua ideologi ini. Tadi saya sudah bilang bahwa Takashi Shiraishi membuktikan bahwa pembagian ideologi Islam komunis dan
nasionalis ya dalam konteks pergerakan nasional tahun sebelum kemerdekaan itu adalah arsip kolonial untuk memecah belah gerakan untuk kepentingan intelijen ya negara kolonial. Jadi kalau kita masih menggunakan itu, kita sama saja mereplikasi ya cara pandang kolonial dalam melihat gerakan anti kolonial sebelum pra kemerdekaan sebelum 45. Itu satu. Kedua ya bahwa kita harus ingat bahwa dari kawan-kawan Sarekat Islam lah muncul gerakan yang namanya sosialisme revolusioner itu sendiri gitu loh. Dan kita tahu bahwa Semaun adalah seorang ketua SI Semarang saat itu. Ya, dan ngekos di rumah Cokro. Dan mengkos di rumahnya Cokro. Jadi sebetulnya perdebatannya saat itu adalah ya perdebatan konstruktif biasa gitu loh ya antara orang-orang di dalam Sarekat Islam yang melihat bahwa Cokro ini semakin ke kiri, semakin dekat dengan ideologi kaum sosialis revolusioner, ya, dan mereka melihat bahwa eksistensi SI, kira-kira begitu loh, kira-kira akan menjadi mirip seperti gerakan sosialis revolusioner, kira-kira gitu, ya. Tapi ingat, Cokro saat itu sudah mengambil satu tesis bahwa di dalam SI dan dia sebagai seorang yang karismatik bahwa kapitalisme adalah musuh Islam, ya. Jadi hal-hal perdebatan organisasional ya antara sosialis revolusioner dalam SI dan kawan-kawan yang lebih moderat itu ya perdebatan biasa sebetulnya dalam hal satu organisasi, kira-kira begitu. Tapi hal yang substansial adalah bahwa SI saat itu masih sangat dipengaruhi oleh ideologi Cokro Aminoto, yaitu Ratu Adilisme. Ya. Islam dan sosialisme. Jadi walaupun tahun 24 ya unsur-unsur revolusioner dipisahkan dari SI, disuruh memilih Partai Komunis Indonesia atau tetap di SI, ya itu soal organisasional biasa. Tapi yang substansial ideologinya SI mayoritas tetap ideologinya Cokro, ya ideologi yang anti kapitalisme dan mencita-citakan sosialisme yang Islamis, kira-kira begitu, ya itu kira-kira menurut saya yang substansial. Itu menurut saya yang membuat saya merasa bahwa tidak ada perbedaan strategis di antara SI dan orang-orang yang dalam Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Mungkin strategi mereka berbeda, taktik mereka berbeda, tapi substansinya sama. Mereka anti kapitalisme dan masih menerima sosialisme yang Islami sebagai masa depan masyarakat Indonesia ke depan nanti, kira-kira begitu. Dan menurut saya itu yang dilupakan dalam melihat perbedaan organisasional di dalam SI tahun 24 itu kira-kira. Oke. Ya, yang menarik juga sebenarnya kalau kita bicara SI itu kaitannya dengan figur Cokro yang disebut Raja Jawa berpeci ya. Dan selain disebut sebagai Raja Jawa berpeci, Cokro itu juga sering diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Namanya dia Cokro. Cokro itu mengingatkan orang pada Heru Cokro. Orang yang dinanti-nanti dalam ideologi milenarisme gitu ya, milenaristik itu tentang yang akan membawa pembebasan. Ketika ada satu sistem yang menindas, yang membuat kemiskinan berlapis-lapis begitu ya, bermasa-masa tidak selesai-selesai, mereka percaya bahwa seperti roda berputar, itu zaman emas akan datang dan zaman emas itu akan dibawa oleh seorang Heru Cokro. Di Ponorogo ketika mulai melakukan pemberontakan di tahun 1820-an, ketika wabah mulai wabah kolera ya tiba di Semarang dan mulai menjadi besar wabah itu, banyak membunuh petani-petani yang menjadi korban sistem sewa tanah dari dari pemerintah kolonial. Itu mereka mulai melihat bahwa melihat dunia keraton yang buruk dan tidak memunculkan Raja Jawa yang yang mereka bayangkan akan membela nasib mereka begitu. Nah, di titik itulah mereka melihat seorang Diponegoro itu sebagai Ratu Adil, dan karena itu perang Diponegoro sangat menguras energi dan ekonomi dari pemerintah kolonial. Karena apa? Karena perannya yang diidentifikasi sebagai Ratu Adil, dan ini persis sama dengan Cokro Aminoto sampai Lenin harus menengok kan, harus melihat di timur telah muncul satu partai komunis yang besar pertama di timur, katanya begitu. Nah, itu bayangannya menurut saya persis seperti orang Bekasi bilang c'est l'histoire se répète ya.
Sejarah itu berulang begitu ya. Karena apa? Karena ada gerakan yang terus didukung dengan cepat oleh massa petani yang besar, yang keanggotaannya tiba-tiba membengkak dengan begitu hebat begitu di Jawa begitu ya. Dan buat saya yang menarik adalah Cokro ini menikmati identifikasi itu dan menggunakan identifikasi Ratu Adil itu dan membuat performance yang kemudian mengajarkan muridnya untuk tampil sebagai seorang Ratu Adil, tapi justru muridnya yang baik ini menolak tentang konsep Ratu Adil itu. Nah, dari sini kita tahu konsep Ratu Adil itu nanti menjadi pintu buat Soekarno menjawab bagaimana menemukan sosialisme dan komunisme yang tepat di Indonesia. Karena Soekarno kemudian memperkenalkan istilah social justice, keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Bahasa Belandanya saya lupa, social Revenschheid atau apa gitu ya. Tapi intinya dia mau ngomong penyebab dari banyaknya gerakan Ratu Adil di awal abad ke-19, akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah ketiadaan keadilan sosial dan otomatis ketiadaan kesejahteraan. Dan untuk menjawab itu kita tidak perlu Ratu Adil, yang kita perlukan adalah sosialisme. Yang kita perlukan adalah sosialisme. Nah, di titik itu gagasan Soekarno sebenarnya gagasan Ratu Adil, tapi Ratu Adil itu menjadi pintu buat Soekarno menjelaskan kepada banyak orang dan diterima oleh banyak orang bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan itu menjadi kunci dan menjadi basis sebuah nation yang mereka bayangkan. Mungkin menurut saya itu yang membuat Soekarno menjadi sangat populer karena dia punya gagasan yang jelas menjawab dan menyusun satu konsep dari sosialisme ala Indonesia itu yang dimulai. Dan yang menariknya pidato tentang Ratu Adil ini kan diulang lagi ketika pidato tanggal 1 Juni. Coba kalau nggak percaya googling. Ketika pidato tanggal 1 Juni Soekarno bicara lagi tentang Ratu Adil ini dan menjawab untuk menjelaskan harus ada sila di dalam Pancasila yang intinya adalah menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Kalau tidak ada itu, ya orang akan seluruh membayangkan datangnya Ratu Adil. Padahal kalau state sudah hadir, state itu yang harus menjadi Ratu Adil. Nah, jadi balik lagi untuk Wilson, setelah ini teman-teman bisa bertanya, setuju gak Son bahwa sebenarnya sosialisme dan komunisme itu dianggap oleh hampir seluruh komponen pergerakan itu sebagai alat untuk menjawab tantangan kolonialisme. Jadi apa aja yang bisa dijadikan alat untuk melawan konsep kolonialisme itu adalah sah buat kita. Yang nggak pandang Islam, nggak pandang nasionalis gitu ya. Karena yang saya lihat juga Soekarno itu kan belajar Islam sebenarnya tidak penuh dari Cokro, tapi di depan rumah Cokro ada sahabat Cokro yang sering buka pengajian, namanya Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan, maksudnya Muhammadiyah. Ya, dia sangat kagum dengan Muhammadiyah sampai dia mati pun dia pengen dikubur dengan diselubungi bendera Muhammadiyah gitu loh. Dan kawin juga sama anak pengurus besar Muhammadiyah di Bengkulu gitu ya. Nah, yang orang sering lupa, bahkan ketika Hanung bikin film itu lupa Mas, itu Muhammadiyah besar pertama kali bukan oleh konsep dunia pendidikannya, tapi oleh pertolongan kesengsaraan umat, PKU. Nah, PKU itu bukan umat, pertolongan kesengsaraan umum, nggak pakai kata umat. Bayangin, udah nggak asobiah lagi, udah terbuka untuk umum, siapa aja yang sakit maka Muhammadiyah akan ngurus. Nah, itu kan menggambarkan ya, di tahun 12 Muhammadiyah menjadi besar karena kedekatannya dengan urusan-urusan yang sifatnya bagian dari kesejahteraan sosial. Nah, gitu. So, kira-kira oke gak ya kalau misalnya kita kesimpulkan bahwa di awal abad ke-20 mereka semua menerima sosialisme, komunisme sebagai bagian dari, memang itu punya kekuatan untuk melawan kolonialisme gitu. Ya, kita mesti lihat
kenapa sosialisme atau komunisme cocok dengan ideologi kaum pergerakan melawan kolonialisme? Ya karena memang secara teoritis, teori-teori sosialisme itu sudah mengajarkan bahwa dunia ini ya dikuasai, dieksploitasi oleh namanya kapitalisme. Jadi cocok sekali ya menjadi semacam ideologi perlawanan saat itu. Tapi begini juga, ideologi sosialisme adalah ideologi modern yang harus dipelajari. Ya, tidak mungkin bisa kita pahami tiba-tiba awal abad 20 mereka bisa bersikap anti kapitalisme sebagai satu sistem yang menindas rakyat kolonial Hindia Belanda. Itu kan satu hal yang modern, yang baru teori. Di mana mereka dapatkan? Ya artinya identifikasi dengan sosialisme ya dengan komunisme itu juga sesuatu yang modern, sesuatu hal yang dipelajari. Hal yang baru di awal abad 20. Jadi wajar bila penafsirannya, imajinasinya agak beragam-beragam ya dalam banyak tendensi tadi. Tapi apapun tendensinya, pemahaman atau penafsiran kawan-kawan terhadap kolonialisme, ada dua benang merah yang sama dari semua tokoh-tokoh pergerakan, mau itu dia nasionalis revolusioner, yang intelektual, yang sosialis revolusioner. Ada dua hal yang menyamakan mereka. Satu, bersikap kritis atau anti kapitalisme. Kedua, bercita-cita membangun masyarakat di luar sistem kapitalisme sebagai masa depan Indonesia yang bernama sosialisme. Dan dua hal itu menurut saya yang menyamakan ya semua aktivis pergerakan tahun 20 awal abad 20 sebagai satu perlawanan modern, karena mereka menggunakan ideologi cita-cita perlawanan yang menurut saya modern yang ada di awal abad 20. Dan boleh dikatakan malah perkembangan gerakan kiri Indonesia sama kualitasnya dengan perkembangan di Eropa sendiri sebetulnya ya. Ya berbarengan lah dengan pertumbuhan kebangkitan gerakan revolusioner pasca revolusi Bolshevik tahun 1917 kira-kira begitu. Jadi itu gerakan modern ya karena teori-teorinya cocok untuk melawan penindasan kira-kira begitu. Oke ya, mungkin ini juga ada dosa Soekarno di sini ya, soal tipologi nasionalis, agama dan Marxis ya, komunis. Karena pemerintah Belanda kemudian menggunakan term itu untuk membuat pengelompokan dalam pergerakan dan saya pikir memang dalam historiografi itu kita sering menemukan bukan hanya Belanda yang menggunakan tipologi yang dibuat oleh Soekarno di tahun 20-an, waktu umurnya baru 23 tahun, dan itu dianggap satu cara membaca zaman yang terbaik terutama di Hindia Belanda gitu. Tapi juga Soekarno juga menggunakan term yang digunakan oleh Belanda, digunakan oleh Gubernur Jenderal De Jong ya, tentang Indonesia dijajah 300 tahun kalau perlu ditambah dengan pentungan dan bedil gitu. Terus Soekarno nambahin 50 tahun. Ya kalau kita sudah dijajah 350 tahun, masa mau dijajah lagi? Jadi itu yang menarik menurut saya adalah dalam konteks historiografi kita mesti membaca dengan jernih gitu ya. Apa istilah orang PKS-nya itu asbabul nuzul dan asbabul wurudnya begitu. Jangan sampai kita tersesat seperti dikatakan oleh Wilson tadi. Oke, teman-teman, mau ada yang menanggapi atau bertanya, kita persilakan. Mas Wahyu dulu. Sebutkan nama, jenis kelamin, harap jangan digambar, dan disampaikan dalam tempo proklamasi yang sesingkat-singkatnya. Ini sangkatan sejarah UNS ini. Orang-orang yang dulu dalam satu periode nulisnya secara alternatif semua ya skripsinya. Saya Wahyu Susilo, saya tinggal di GDC. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh Wilson soal Islam dan komunisme atau Islam dan sosialisme. Nah, yang nggak banyak disebut juga adalah bagaimana ketakutan pemerintah Hindia Belanda itu kalau musim haji. Oh ya. Jadi ada disertasi yang ditulis oleh Chris Anderson kalau nggak salah ya, Alexanderson, itu supersepsi bagaimana sebenarnya ketakutan pemerintah Hindia Belanda itu pada ibadah haji karena itu dianggap transformasi ideologi Islam sosialisme, Islam komunisme itu pada haji-haji yang lain gitu ya. Jadi makanya kalau ini tinggalannya sampai sekarang kalau nggak salah ya, hanya Indonesia lah yang punya kantor urusan haji.
kantor urusan haji dulu itu bisnis mas. Enggak, kalau zamannya dulu ya, kalau menurut Chris atau ada juga disertasi orang Indonesia, itu ngurus sebenarnya agar ibadah haji itu tidak menjadi tindakan politik ya, pada waktu itu, sehingga perlu ada kantor apa urusan haji, dan dia punya cabangnya nih di Singapura karena itu transitnya, kemudian di Mekah ya, dan di Mesir kalau nggak salah seperti itu. Urusannya bukan urusan kemudian ONH, urusan juga ke Mekah kan, nyebarin doa-doa, tapi urusannya adalah pengawasan mereka. Apakah mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan subversif seperti itu. Itu yang sampai sekarang ya, saya kira kalau teman-teman, dan juga kalau kita bicara soal haji sekarang kan yang diurus soal berapa yang mati macam, tapi sejarahnya itu sejarah kantor urusan haji itu nggak pernah dikulik, padahal itu sangat politis sekali. Kalau dulu ngurus soal agar haji itu tidak melakukan aktivitas politik, kalau sekarang ngurus agar tabungan-tabungan itu bisa dimanfaatkan. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin nggak banyak dipikirkan orang. Padahal ibadah haji bagi teman-teman kita yang penganutnya sosialisme Islam itu juga jihad mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional, dan itu juga kan yang diusulkan Tan Malaka kan juga progres ya, bagaimana persatuan antara komunisme dengan pan-islamisme. Itu saja sih beberapa. Ya, makasih Mas Wahyu. Ada yang lain? Ya. Atau satu-satu dulu? Oh enggak, Wahyu saya pikir menambahkan aja informasi yang penting tuh. Oke, selamat sore, nama saya Hadi. Kita tahu bersama bahwa esensi dari sosialisme juga ada dalam konstitusi negara kita. Kayak contohnya sila kelima dari Pancasila. Cuma yang saya mau tanyakan, apakah sosialisme yang ada di Indonesia selalu harus berkiblat pada Moskow dan juga Beijing? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Ya, Wahyu, harusnya Serikat Islam ada cabangnya di Mekah ya. Tahun 20-an pasti gagasan Cokroaminoto akan sangat populer mungkin di sana ya. Karena hampir semua negara Islam negara jajahan saat itu toh. Tapi ya Belanda juga mengirim seorang Senok Ogranya untuk belajar di Mekah ya. Karena dia mengerti bahwa ideologi Islam ini bisa menjadi ideologi perlawanan tidak hanya di Aceh tapi di Hindia Belanda. Karena itu seorang Senok Ogranya menjadi seorang ahli Islam ya dalam kepentingan untuk mengawasi, mengontrol, menjinakkan Islam sebagai ideologi perlawanan menurutku. Dan di Aceh menurutku ya itu gagal kemudian ya. Tapi sebagai satu pengetahuan, Senok Ogranya membuat karya yang tebal sekali tentang Aceh, menurut saya sangat luar biasa sebagai intelektual ya. Tapi kita lihat bahwa behind karya intelektual dia ya, dia bertahun-tahun di Mekah itu memang untuk operasi intelijen lah kira-kira ya. Kolonial, mengawasi dan merumuskan satu formulasi ya yang berbasis pengetahuan untuk menaklukkan perlawanan di Aceh atau perlawanan atas nama agama Islam kira-kira di Indonesia atau di Hindia Belanda saat itu. Dan itu yang tidak ada di zaman Orde Baru ya, tidak ada satu karya ilmiah pun untuk menjinakkan ideologi-ideologi di luar negara atas nama agama ya. Cuma ada gunakan represi saja ya. Represi, tangkap, penjara, bunuh, itu dia. Jadi pemerintah Hindia Belanda jauh lebih cerdas. Ya, mereka punya seorang ahli intelektual untuk menjinakkan perlawanan. Yaitu Senok Ogranya. Dan wah, terima kasih Wahyu soal naik haji ya. Ya, kapan-kapan kalau ada waktu nanti. Saya juga mau naik haji juga. Siapa tahu. Judul bukunya menarik tuh, orang kiri naik haji. Siapa tahu ada gunanya juga naik haji. Ya, kedua soal sosialisme di Indonesia. Ya, saya pikir tadi bahwa di konstitusi kita jelas ya itu adalah ideologi sosial demokrasi yang
menjadi perjuangannya Hatta di Perhimpunan Indonesia. Dan itulah alhamdulillah yang bisa masuk ke dalam konstitusi kita saat itu. Karena Hatta merupakan minoritas, orang kiri minoritas saat itu ya. Hatta lah, untung ada Hatta di sana dengan ideologi sosial demokrasi yang memperjuangkan konstitusi ini agar supaya sesuai dengan imajinasinya dia, ideologinya dia, Indonesia merdeka nanti, yaitu negara sosial demokrasi. Karena itu kan terjadi banyak diskusi bahwa Indonesia ini konstitusinya welfare state sebetulnya, ya, negara kesejahteraan, ya. Kalau negara kesejahteraannya tidak dijalankan, itu kesalahannya bukan di konstitusi, tapi di penguasa-penguasa yang kemudian menguasai pemerintahan atau kekuasaan politik di Indonesia. Soekarno sudah mencoba untuk membangun itu melalui trisaktinya dia, ya, berdaulat secara politik, ya, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya. Tapi kan Soekarno belum bisa membuktikan itu sebagai kebijakan negara yang dia jalankan, ya. Karena tahun 65 dia sudah ditumbangkan. Jadi menurut saya jelas bahwa di konstitusi kita welfare state atau ideologi sosial demokrasi mewarnai ideologi dari konstitusi negara Indonesia. Jadi sebetulnya kita punya semacam pondasi yang kuat untuk memperjuangkan negara kesejahteraan, ya, atau sosial demokrasi di Indonesia, karena sudah ada amanat atau mandat dari konstitusi untuk itu semua. Dan menurut saya itu juga yang kurang digali dari konstitusi kita sebagai satu konstitusi welfare state, kira-kira begitu. Ya, mau ngomong apa gue lupa gue. Gini, Wahyu, terima kasih. Hal yang menarik adalah ketika membaca buku disertasi Pak Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten, itu kan pemberontakan petani paling besar di akhir abad ke-19 yang pernah terjadi di seluruh wilayah Hindia Belanda, dan diikuti dengan peserta juga yang paling besar dan tidak punya gagasan soal revivalisme, dalam artian kebangkitan kembali kerajaan atau kesultanan Banten. Nah, yang juga ditegaskan oleh Pak Sartono adalah mereka itu seperti menjadi pengantar ke pintu gerbang pergerakan nasional, dan tokoh yang dianggap sebagai pengantar ke pintu gerbang pergerakan nasional ini itu seorang haji, namanya Haji Wasit. Nah, di titik itu apa yang dijelaskan Wahyu sebenarnya mendapatkan penggambaran dengan konkret bahwa jauh sebelum tokoh-tokoh pergerakan ini muncul, bahkan tokoh pergerakan pertama yang sering disebut adalah Haji Misbah atau Haji Cokro Aminoto, itu seorang haji sebenarnya, seorang ulama. Nah, dalam konsep ratu adilisme itu atau milenarisme itu seorang haji punya apa ya, identifikasi yang paling kuat untuk menjadi tempat orang kecil mengadu atau orang tertindas itu mengadu, karena dia dianggap punya kebiasaan yang di luar kemampuan orang yang biasa. Karena kemampuan apa? Karena kemampuan bacaan dalam artian agama, ya, yang bisa dianggap membawa pembebasan gitu loh. Nah, haji-haji di akhir abad ke-19 itu ada buku yang menarik yang ditulis oleh Akib Suminto, itu disertasi di UIN Jakarta. Judulnya bukan, itu Jamak Sari Dovian. Judulnya Kantor for Inland Saken, kantor urusan penasehat agama. Nah, Snok itu ada di dalamnya dan salah satu orang yang mengkonstruksi. Nah, kalau baca bagian itu kita bisa mendapat penjelasan bagaimana pemerintah Hindia Belanda menganggap agama itu sebenarnya sangat berbahaya dan harus dijinakan, dan harus ada juru jinak kayak ular gitu, ya. Perlu pawang gitu, ya. Nah, Snok itu salah satu pawang, dan dia punya koneksi melalui kantor Force Inland Saken itu dengan ulama-ulama besar di Jawa, di Sumatera, bahkan sahabatnya dia yang sangat dekat, seorang penyair sastrawan terkenal di Sunda namanya Hasan Mustafa, ya. Kalau ke Leiden bisa baca sajak-sajaknya dalam bahasa Sunda yang
yang sangat indah gitu ya. Nah, tapi juga orang yang menyimpan rahasia bagaimana Snoke minta disunat, Snoke kawin lagi dengan orang Garut, punya anak yang tidak diakui dan kehidupan yang gelap dari Snoke. Tapi kantor Force Inland Second ini adalah kantor yang mengidentifikasi seorang haji itu harus diverifikasi. Jadi kalau haji pulang ke Indonesia, dia mau memakai pakaian haji itu harus minta izin dari pemerintah. Jadi tidak boleh sembarangan orang menggunakan pakaian haji karena bisa ditangkap. Jadi ada lisensi untuk mengenakan pakaian haji. Karena begitu dia bisa mengenakan pakaian haji, dia punya otoritas dan dia berpotensi untuk memimpin gerakan pemberontakan sosial. Nah, karena itu waktu itu banyak sekali biro-biro haji yang menjadi bagian dari kantor Force Inland Second ini untuk menggagalkan proses haji yang semangatnya besar di Hindia Belanda. Banyak orang yang Islam punya gairah besar untuk pergi haji tapi nggak punya duit. Bagaimana caranya? Dia bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera sampai punya duit, kemudian dia bisa berangkat. Nah, perkebunan-perkebunannya bekerja sama dengan biro-biro haji yang sebenarnya menipu para orang-orang yang ingin pergi haji. Di sana mereka tidak pernah mendapatkan upah yang cukup sebenarnya untuk pergi haji, kecuali hanya sampai Singapura, ya, yang dibilang oleh Wahyu itu. Sehingga menimbulkan waktu itu banyak sekali haji-haji yang tidak sampai Mekah, hanya sampai Singapura. Disebut sebagai haji Singapura. Nah, ini haji bukan haji berbahaya, tapi dia korban penipuan. Nah, jumlah haji yang berbahaya itu justru sedikit, dan itu yang sangat diawasi oleh kantor Force Inland Second. Tapi sekali lagi bisa dilihat ya kontinuitas sejarah ya, bahwa kelompok pertama yang dalam sejarah itu memainkan peranan sentral untuk menjadi transmisi dari perasaan rakyat, kegelisahan rakyat, keadaan yang dekaden gitu, itu seorang haji. Dan wajar menurut saya di awal abad 20 begitu syarikat Islam muncul, otomatis semua yang sifatnya ratu adilisme ini berkerucut pada Cokro Aminoto. Satu, dia seorang haji. Kedua, dia membawa nama yang dekat dengan Heru Cokro. Dua kombinasi yang maut ya, yang bisa membuat dia menjadi simpul pergerakan dan menjadi organisasi Islam paling besar, tapi dicap sebagai organisasi yang membawa gagasan-gagasan kiri, bahkan diklaim kiri oleh Lenin. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada lagi yang lain, saya mau menganjurkan teman-teman membeli buku. Maaf tidak ada diskon. Ya, diskusi ini berdasarkan buku Kemunculan Komunis di Indonesia, Ruth McVie. Tapi bisa nyebrang kemana-mana bukunya gitu ya, untuk memperkaya diskusi. Tadi ada yang menunjuk? Ya, silakan Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Fadli. Saya bukan yang membaca komunisme secara dalam, tapi di tongkrongan saya mencoba ngobrol-ngobrol tentang komunisme atau sosialisme. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kan komunisme ini kalau dibaca di Google, orang-orang luar dan orang-orang awam baca di Google tuh tentang adanya suatu negara yang alat produksinya dan kita tuh nggak bisa kaya ya istilahnya ya. Kita nggak bisa memupuk uang buat diri kita sendiri gitu. Oh iya. Nah, kan yang tersebar itu, pertanyaannya adalah gimana sih cara agar kalau kita di tongkrongan ya, untuk orang-orang awam gimana sih caranya agar komunisme atau sosialisme ini dapat diterima oleh orang-orang awam atau orang-orang tongkrongan? Gimana cara-cara kaum intelektual tuh menjelaskan secara singkat agar orang awam ini paham lah istilahnya sedikit tentang komunisme dan sosialisme gitu sih. Ya, pertanyaan Anda nih datang pada orang yang tepat, karena dulu Wilson di PRD bagian agitasi provokasi apa-apa ya. Bagian propaganda ya. Iya, sebetulnya kalau sederhananya komunisme itu ya sila kelima Pancasila.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah intinya begitu. Jadi antara Pancasila dengan komunisme sudah bersesuaian jadinya. Jadi itu menurut saya jawaban yang paling mudah untuk menjelaskan apa itu komunisme ke mungkin ya orang-orang yang ragu ya tentang imajinasi masyarakat di luar kapitalisme. Ya sila kelima itulah kira-kira agak mirip dengan masyarakat komunisme, kira-kira gitulah. Kalau kamu, ini bocoran aja ya sebelum kamu beli buku ini ya. Sebenarnya kalau kamu beli kamu nggak perlu nanya, karena salah satu yang menyebabkan komunisme dan sosialisme diterima dengan mudah di sini itu di mana-mana setiap perhandring itu ya, atau lezing itu, atau rapat besar ya, itu selalu ada kalimat tancapkan bendera merah karena merupakan simbol kemanusiaan, persamaan dan persaudaraan. Itu yang bikin kiri itu laku. Ya gini, itu kan propaganda rezim Orde Baru sangat sistematis, terorganisir dan sangat kuat ya hegemoninya dalam kepala masyarakat Indonesia. Jadi memang butuh satu pemahaman secara ilmiah ya, bacaan yang banyak ya untuk lebih memahami apa itu sosialisme atau komunisme dalam pengertian yang ilmiah maupun sebagai praktek politik perjuangan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, kira-kira kayak gitu. Dan menurut saya salah satu unsur penting untuk memahami apa itu sosialisme atau komunisme adalah membaca buku Red McViney. Jadi kita dapat gambaran konkret ya, bukan cerita Wilson atau cerita J.J. Rizal tentang apa itu pergerakan sosialisme atau pergerakan komunisme di awal-awal kebangkitan nasional di Indonesia melawan penjajahan Belanda, kira-kira kayak gitu. Jadi baca ini, buku ini sebenarnya lebih membantu kita memahami tentang apa itu gerakan sosial dan komunis dalam konteks Indonesia. Kedua, membantu kita keluar dari hegemoni negara Orde Baru ya, yang hegemonik tentang komunisme itu, kira-kira begitu. Ya, ada teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau ya silakan Mas. Selamat sore, saya Habi dari Jagakarsa. Saya ingin bertanya, tadi kan Om Wilson mengkategorikan gerakan progresif zaman kolonial itu menjadi 4, ada sosdem, sos revolusioner dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah keempat kategori tersebut ada dalam ideologi atau pemikiran politik PKI waktu zaman 50-an, 60-an? Itu sih Om. Terima kasih. Ya menurut saya selama dia melawan kapitalisme dan bercita-cita untuk membangun masyarakat sosialisme, dia sesuai dengan cita-cita PKI tahun 50-an. Ya kira-kira begitu menurut saya. Kecuali kalau PKI misalnya bersikap menerima kapitalisme dan menolak sosialisme sebagai masyarakat masa depan Indonesia. Jadi menurut saya 4 ideologi itu sangat sesuai dengan PKI tahun 50-an. Ya karena menolak kapitalisme dan bercita-cita membangun masyarakat sosialis ala Indonesia, kira-kira begitu. Ya, kalau ada yang haus perlu minum, itu ada minum tapi bayar 5.000. Saya dagang terus saya tadi, dagang buku gagal, dagang minuman. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan Mas. Halo? Cek. Oke, selamat sore, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya dari Kampung Rio. Izin bertanya Pak, komunis ini kan yang kita lihat kan masa jaya-jaya itu sekitar tahun 50 hingga 60-an. Di sini saya ingin bertanya dan menyoroti mengenai 2 hal. Yang pertama yaitu komunis terutama PKI itu di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di buku yang McVie juga dibahas dalam judulnya mengajarkan modernitas PKI sebagai sebuah lembaga pendidikan. Nah, saya ingin bertanyakan, PKI itu kan terkenal dengan meningkatkan pendidikannya. Pada tahun 51-an itu kan PKI mendirikan Universitas Rakyat dan TK Melati yang digeraki oleh Gerwani. Nah, kemudian di kebudayaan sendiri ada Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat.
Nah kemudian runtuhnya Orde Lama itu kan kemudian ada genosid intelektual. Nah saya ingin bertanya bagaimana kondisi pada saat itu pergerakan kiri di Indonesia. Terima kasih. Iya, Ruth McVie menulis satu riset ya soal bagaimana masyarakat Indonesia, terutama yang menjadi kader PKI, menjadi termodernisasi ya dalam banyak aspek ya. Dan menurut saya karena memang partai itu menyediakan pendidikan politik yang serius terhadap anggota-anggotanya ya, melalui lembaga-lembaganya, melalui para intelektual yang mendukungnya, melalui penerbitan-penerbitannya, juga melalui bacaan-bacaannya. Di antara semua partai sahabat itu saya pikir PKI lah boleh dikatakan partai yang serius memberi pendidikan politik pada masanya atau kader-kadernya kira-kira gitu. Dan salah satu aspeknya adalah kebudayaan itu. Ya, kebudayaan menjadi aspek penting dari PKI karena dianggap strategis ya, untuk satu sebagai alat propaganda ya, kedua untuk memberi watak kultural dalam perjuangan mereka, kira-kira begitu. Dan menurut saya hanya PKI saat itu yang mampu membangun satu watak budaya dalam perjuangan politik mereka ya, kira-kira begitu, melalui lekra dan terbitan-terbitannya, kira-kira begitu. Dan saya pikir perjuangan budaya atau budaya menjadi satu alat pendidikan bangsa setelah peristiwa 65 ya menjadi hilang, hancur sama sekali. Pertama karena para intelektual yang mengajarkan kebudayaan progresif yang berafiliasi dengan PNI atau PKI dipenjara, dibunuh atau dibuang ke Pulau Buru atau dipenjara ya. Kedua ya Orde Baru memang menghindari ya mengajarkan perspektif budaya ya dalam pendidikan yang difasilitasi oleh negara ya, kira-kira kayak gitu. Karena pendidikannya berorientasi pada market, pasar, atau menyediakan skrup untuk kapitalisme yang sedang dibangun oleh Orde Baru. Disitulah ketika pendidikan diorientasikan menjadi bagian dari kapitalisme, aspek kebudayaannya menjadi ditinggalkan menurut saya. Dan akibatnya bisa kita rasakan setelah reformasi ini ya, bahwa dalam banyak hal kebudayaan kita tertinggal. Saya baru baca satu riset tentang IQ bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. IQ kita terendah, kita kalah sama Laos, Kamboja, dan Vietnam yang partai komunis berkuasa di sana. Jadi IQ kita yang liberal itu terendah ya, sekitar 70-an ya. Saya begitu membaca hasil riset itu kaget. Wah, saya WA Dirjen Kebudayaan. Wah, kerja berat nih bro, kenapa? IQ bangsa kita sudah mirip-mirip simpanse, karena simpanse IQ-nya 50 sampai 80. Saya bilang, wah, ini tugas berat kebudayaan. Jadi yang paling mahal yang harus kita bayar selama otoritarisme Orde Baru ya adalah degradasi IQ bangsa kita. Dan menurut saya itu satu degradasi kebudayaan yang luar biasa ya. Saya kaget juga. Waduh, kok kita kalah negara komunis, Laos, Kamboja, dan Vietnam ya, dan Myanmar juga ya. Jadi ya menurut saya terbukti bahwa negara komunis walaupun mungkin kehidupannya jauh lebih represif, IQ-nya lebih tinggi dari kita yang bangsanya atau negaranya lebih liberal, kira-kira kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kita mesti tanya sama orang-orang Vietnam, Laos, Kamboja ini, gimana rezim komunis mereka bisa membuat IQ-nya lebih maju ketimbang kita, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Wilson. Ya, salah satu kerugian besar dari peristiwa 65 dan sifat anti terhadap komunis, apapun yang bahkan menurut saya nasionalisme yang identik dengan sosialisme itu menjadi tabu dibicarakan, menjadi sesuatu yang
terlarang dan dianggap seperti hantu yang harus menjalankan sebuah proses kayak film The Exorcist gitu ya. Jadi itu harus diadakan upacara untuk diusir karena itu hantu yang berbahaya. Nah, jadi kita itu nggak punya akses lagi terhadap gagasan-gagasan yang baik yang tumbuh di tahun pasca kemerdekaan kita sampai tahun 1965. Banyak gagasan-gagasan yang baik menurut saya karena kampanye propaganda komunisme dan semua yang sifatnya kiri itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan menimba gagasan-gagasan yang baik. Contoh yang paling menarik menurut saya adalah dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan di tahun 50-an jauh lebih menarik karena ada satu institusi yang menurut saya unik dibuat sebagai persambungan dari Kongres Ilmu Pengetahuan pertama di Malang tahun 1958 dan hanya beda sebulan kongresnya bulan Oktober di Malang diketuai oleh salah satu kawan dekat dari Profesor Ahmad Mukhtar yang dibunuh di zaman Jepang sebagai orang pribumi pertama yang menjadi direktur sebuah institusi yang mewarisi nama seorang peraih Nobel Eichmann ya orang pribumi bayangkan di tahun 30-an jadi direktur sebuah institusi sains yang paling terkemuka di Hindia Belanda. Ini teman dia satu institusi mengepalai sebuah kongres ilmu pengetahuan di tahun 58 bulan November dan hari itu Soekarno Hatta datang dan Soekarno mengajak Muhammad Yamin dan 1 bulan kemudian Muhammad Yamin diangkat menjadi Ketua Dewan Perancang Nasional Depernas. Depernas ini yang ditugaskan merancang 1000 tahun Indonesia. Jadi ada satu aktivitas upaya yang luar biasa menghimpun arsip pengetahuan dari masa kolonial, pasca kemerdekaan dan membuat sebuah struktur yang bisa digunakan untuk memenuhi bayangan tentang harapan kita sebagai nation state akan bisa bertahan sampai 1000 tahun asal melakukan sesuatu berbasis sains. Karena itu sebenarnya dari Kongres Ilmu Pengetahuan itu mau bicara tentang scientific temper atau perangai ilmu pengetahuan. Nah, gagasan-gagasan di dalam Dewan Perancang Nasional ini, misalnya yang paling menarik menurut saya adalah tentang kedaulatan pangan. Hari ini kita nggak punya konsep pengetahuan tentang kedaulatan pangan. Kita bangsa yang tidak punya peradaban gandum. Tapi kita menjadi pemakan roti salah satu paling besar di dunia dan menjadi 3 besar pengimpor gandum di dunia. Kita tidak mungkin bisa bertahan kalau seluruh rakyat Indonesia itu makan nasi, menjadi pemakan nasi. Jadi cara untuk bertahan adalah bagaimana mengerem pemakan nasi, kemudian mengakui bahwa ada makanan-makanan lain yang setara dengan nasi. Ada ubi, ada singkong, ada sorghum, ada tiwul, ada banyak macam-macam. Dan menurut saya gagasan itu ada di periode 50-an, 60-an. Tapi gagasan itu tidak pernah kita ingat lagi gitu. Tidak bisa kita akses lagi karena tahun 60-an sampai tahun 50-an itu dianggap sebagai seperti Laut Saragossa gitu. Apa ya ungkapan yang paling tepat untuk Laut Saragossa itu? Laut yang tidak jelas gitu, yang buruk, yang nggak bisa ditebak begitu ya, dan berbahaya seperti itu. Nah, itu jadi periode yang sebenarnya sangat kaya, tapi cilakanya kita tidak bisa akses karena ada propaganda tentang komunis. Jadi propaganda ini sangat merugikan kita sebagai bangsa sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang besar, menurut saya kita harus bertempur untuk menghilangkan a priori stigma-stigma kita terhadap komunis, agar kita punya pandangan yang lebih lapang ke masa lalu, karena hidup emang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Keren gak? Oke, makasih teman-teman. Masih ada lagi gak? Iya. Tadi ada tanya. Puas makin banyak. Iya. Tadi ada yang nanya sosialisme kita mau ke Moskow atau ke Beijing. Ya. Saya mau jawab bahwa 2 negara tersebut pasca
hancurnya perang dingin, kita pertanyakan lagi apakah sosialis atau bukan. Kayak Rusia menjadi negara kapitalis sebetulnya sekarang ini. Ya, jadi menurut saya tidak bisa menjadi model sosialisme lagi sekarang, ya. Itu satu. Kedua, RRC bagaimana? RRC juga menurut saya juga mengembangkan Deng Xiaoping ya dan Jinping sekarang, ya, negara dengan dua sistem, sosialisme dan kapitalisme, kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan Cina banyak sekali, Pak, ya. Jadi dalam hal tertentu dia menjadi imperialis sebetulnya, ya. Jadi apakah kemudian ala Cina kita sebut sebagai sosialis? Saya agak meragukan, ya, bahwa sosialisme ala Cina kita sebut sosialis, karena orang Cina sudah, negara Cina sendiri sudah menyebut mereka negara dengan dua sistem, ya, komunisme dan kapitalisme. Jadi entah di mana Cina itu sekarang kita nggak tahu, ya, karena mereka menganut dua sistem, ya. Dalam politiknya komunismenya sangat ketat tertutup, tapi dalam ekonominya sangat kapitalistik, ya. Dan itu yang membuat saya juga bertanya-tanya apakah sosialismenya masih kuat atau kapitalismenya sebetulnya yang lebih pragmatis, yang menguasai birokrasi partai. Dan menurut saya dua-duanya tidak bisa menjadi model sosialisme abad 21. Menurut saya banyak sekali negara-negara di Amerika Latin yang berjuang secara damai melalui organisasi komunitas yang sadar politik, yang bisa menjadi kekuatan alternatif terhadap neoliberalisme. Jadi Venezuela bercontoh, ya, bagaimana perjuangan demokratik secara elektoral bisa memenangkan, ya, kaum sosialis di sana, mengalahkan kaum liberal yang konservatif, kira-kira begitu. Dan saya lihat mungkin model yang lebih cocok, ya, banyak dari Amerika Latin yang bisa kita tiru, memperjuangkan sosialisme secara demokratis dengan memperkuat, ya, grassroots, kira-kira begitu. Rusia sama Cina menurut saya sudah, saya pribadi tidak masuk dalam kotak negara sosialis lagi sekarang, itu kira-kira, dan tidak bisa menjadi model sosialis ke depan, kira-kira begitu. Oke, waktu kita nih ada 15 menit. Tolong tanyanya sekali lagi dalam tempo proklamasi, ya, yang sesingkat-singkatnya. Saya Iva. Oke. Aku ingin bertanya, ngomongin tentang kebudayaan. Pasca Orde Baru itu kan seni dan budaya disaring atau dipilah-pilah tentang tema-tema terkait. Kalau di zaman sekarang ini ada nggak sih seperti lembaga untuk melindungi gitu para seniman agar dapat mengekspresikan ideologi atau tema-tema yang berkaitan dengan komunisme atau sosialis? Terima kasih. Oke, yang satu lagi. Saya tanya tentang ada nggak sih perbedaan PKI pada era 20-an dan 60-an, karena mengingat Semawut sendiri ditolak oleh Aidit untuk masuk lagi ke PKI. Ya, Oke, Mas, yang, ya, silakan. Saya Haidir ingin bertanya. Siapa, Mas? Hairil? Haidir. Oke. Ya. Nama Nabi Hidir. Ya. Yang kita ketahui mungkin di PKI itu yang isu yang kita tahu itu ada pembantaian ulama-ulama. Terus kan ada dua murid host tadi, satu Syamaun, tiga Soekarno sama Kartosuryo. Nah, untuk Kartosuryo mungkin ada noda juga yang di Garut itu ada pembantaian ulama NU katanya dulu kan. Nah, mungkin kalau kayak Kartosuryo itu dia ada landasan. Mungkin dia mengambil ayat di Al-Quran, bunuhlah. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan terkait pemberontakan di Madiun itu apa memang ada dasarnya kan mereka melakukan pembantaian tersebut di sosialis itu. Oke, makasih, Mas. Ya. Oke, ini 3 in 1 ya. 3 pertanyaan, 1 jawaban, 3 in 1. Yo, Iya. Satu, ada perbedaan tidak antara PKI tahun 20-an dengan PKI tahun 50-an? Ya, jelas sangat berbeda. Para pemimpinnya berbeda, ya. Kedua juga strateginya juga berbeda. Jelas PKI tahun 20-an strateginya adalah pemberontakan bersenjata. Sementara PKI tahun 50-an mengambil jalan elektoral, ya, untuk perjuangan sosialisme dengan cara-cara damai. Menurut saya
Itu perbedaan paling mendasar antara PKI 20-an dan tahun 50-an ya. Kedua, legalitas ya. PKI tahun 50-an secara legal adalah partai peserta pemilu yang diakui oleh negara ya saat itu. Sementara tahun 20-an boleh dikatakan partai yang hanya diakui oleh anggota-anggotanya, tidak oleh negara kolonial, kira-kira begitu. Itu perbedaan paling mendasarnya. Apalagi tadi? Kebudayaan, ekspresi kebudayaan. Oh, wah ini Dirjen Kebudayaan Ilmar Farid yang harus jawab ini. Tapi kan bisa telepon. Ya, apakah bisa mengembangkan kebudayaan dengan ideologi sosialisme atau komunisme di Indonesia? Ya, selama TAP MPRS tahun 66 yang melarang marxisme-leninisme masih ada, selama ruang demokrasi terhadap ideologi-ideologi diberikan oleh negara, saya pikir masih sempit ruangnya ya. Karena tidak usah menggunakan lembaga gerakan kesenian menggunakan ideologi-ideologi seperti sosialisme atau komunisme. Bahkan yang sikapnya kritis saja terhadap negara atau mungkin dicap sebagai kekiri-kirian, dia bisa dilarang ya, atau misalnya direpresi oleh Orde Baru. Ambil contoh ini. Ini kalau saya Wiji Tukul ya. Ini ada adiknya Wahyu, adik kandungnya Wiji Tukul. Dia menulis puisi ya, puisi-puisi yang memberi inspirasi untuk perlawanan demokratik di Indonesia terhadap otoritarianisme Orde Baru di bawah Soeharto. Dia diculik oleh tim Mawar Kopassus. Kopassus ini dilatih untuk melawan terorisme sebetulnya. Jadi puisi-puisi ini, pembuat puisi ini dihadapi oleh satu tim anti teroris yang sangat berpengalaman ya, untuk menghadapi terorisme. Kita bisa bayangkan seorang Wiji Tukul saja ya, yang melalui puisi-puisinya bersikap kritis terhadap penguasa, bahkan membangun gerakan kebudayaan ya alternatif melalui Jaker, Jaringan Kesenian Rakyat. Dia diculik. Sampai sekarang Wiji Tukul masih hilang dan belum ada kepastian dari negara. Itu saya kasih gambaran, tidak perlu menggunakan sosialisme atau komunisme dalam hal kebudayaan atau berkesenian, bahkan bersikap kritis saja nasibnya bisa seperti Wiji Tukul ya. Dan menurut saya itu menggambarkan betapa kebudayaan atau ruang kesenian di Indonesia masih bisa membahayakan para aktivis budaya atau seninya, kira-kira begitu. Kalau misalnya kekuasaan atau bagian dari kekuasaan merasa dia bersikap kritis atau melawan kekuasaan yang ada. Dan menurut saya fenomena Wiji Tukul menggambarkan jawaban untuk Mbak tadi